Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang makna rohani Bukit Sion yang ke-17. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, Kau sungguh baik, teramat baik bagi hidup kami. Kau menyelamatkan kami, melindungi kami, memelihara kami. Dan Kau terus Tuhan menjaga kami seperti menjaga biji matamu. Kau menyayang kami dengan kasih sayang melimpah-limpah. Kau memberikan kami Tuhan Yesus tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami berjalan-jalan Tuhan tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Kami bisa syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, kekudusan Tuhan yang terus hidup dalam kami. Dan kami terus hidup menjadi seperti Yesus. Pimpin Allah Roh Kudus dalam pembacaan untuk kami Tuhan, firman Tuhan mengenai makna Bukit Sion yang ke-17. Ada beberapa firman Tuhan yang kami bacakan, berarti Tuhan menjadi rema kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan setiap kami dengan kuasa darah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Amin. Kita sekarang berada di makna Sion, Bukit Sion yang ke-17 ya. Sion adalah tempat hukum Allah. Coba kita buka di Yesaya 2 ayat 3. Yesaya 2 ayat 3. Yesaya 2 ayat 3 bunyinya demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saya bacakan ulang ya. Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi di sini dibilang banyak suku bangsa akan pergi. Berarti tempat Sion inilah tempat yang sangat diincar oleh suku bangsa. Karena Sion adalah tempat hukum Allah. Karena bagaimanapun hukum Allah adalah suatu hukum yang paling utama. Karena hukum Allah itu akan mengajarkan manusia seturut sekehendak tata cara bagaimana Allah itu berkehendak kepada kita. Artinya kehendak-kehendak Allah ada di sana, supaya manusia itu hidup menurut kehendak Allah, itu aja. Dari sini suku bangsa banyak pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, artinya ke rumah Tuhan di Bukit Sion, di gunung rohani yang kudus. Supaya apa? Memperoleh pengajaran. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Nah, pengajaran inilah yang penting bagi kita. Karena bagaimanapun kita hidup di bumi ini, perlu ada suatu tuntunan, ada suatu pengajaran, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Memang ini, hukum-hukum Allah ini harus menjadi tujuan dalam kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan tidak ada tujuan, kita hanya seenaknya saja, sepertinya tidak ada yang membuat jadi menarik gitu ya, berjalan bekerja semaunya saja. Contohnya ya kalau bekerja ya datangnya terlambat tidak apa-apa, pulang terlalu cepat juga nggak apa-apa, seenaknya, suka-sukanya, tidak disiplin, tidak bisa tunduk sama atasan, banyak komplain. Nah, di sini kita perlu hukum Allah, kita perlu hukum Tuhan. Tujuannya buat apa? Supaya pengajaran-pengajaran Tuhan itu mendidik kita, supaya bagaimana caranya kita hidup dalam bekerja dan dalam rumah tangga juga, dalam juga sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak perempuan, sebagai ponakan, semuanya harus ada tata cara hukum Allah.
Dan hukum Allah ini diterima sama hukum-hukum manusia. Karena hukum Allah ini sifatnya adalah supaya manusianya hidup sesuai kehendak Allah yang rukun, yang tertib. Karena kita tahu Allah itu ada Raja Damai. Sumber damai sejahtera berlimpah-limpah di Bukit Sion. Dan itu dimiliki oleh Tuhan sebagai Raja Damai. Karena hukum Allah ini sifatnya damai. Ya, jalan-jalan Tuhan itu membuat kita itu sebenarnya tidak ada yang merugikan. Ya, semuanya itu untuk keberhasilan dan keberuntungan. Karena hukum Allah itu mengandung janji kita berhasil dan beruntung. Supaya perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Ya, karena itu kita harus mencari hukum Allah di Bukit Sion. Tempat Bukit Sion itu adalah ruang Maha Kudus. Disitulah terdapat hukum-hukum Allah, ya, pengajaran. Kalau ada pengajaran berarti ada yang bersifat tuntunan, ada bersifat seperti lampu atau terang yang menuntun kita supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi hukum itu seperti terang yang menuntun kita berjalan kalau ada kegelapan, ya, supaya kita tidak jadi gelap. Ya, karena banyak hukum-hukum manusia sekarang bersifat untuk lari dari hukum Tuhan. Jadi hukum-hukum manusia sifatnya seperti semaunya sendiri. Ya, seperti hukum manusia memang mengizinkan pernikahan laki dengan laki boleh sesama jenis, perempuan dengan perempuan. Nah, itu kan kaidah hukum manusia akan bertentangan dengan hukum Allah, ya. Itu salah satu contohnya, ya. Kita baca lagi di Ibrani 8 ayat 10, ya. Saya di sini ada 5 firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua adalah Ibrani 8 ayat ke-10. Saya bacakan, ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini perjanjian Allah kepada umat Israel, ya. Jadi inilah hukum Allah. Hukum Allah itu adalah aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi hukum Allah itu ditaruh sama Tuhan di akal budi kita. Ditaruh di hati kita, dituliskan. Tujuannya supaya apa? Kalau kita berpikir melakukan satu hal, itu sudah berjalan dengan hukum-hukum Allah. Jadi hukum-hukum manusia atau hukum di luar Allah yang bertentangan, yang membuat itu suatu dosa, kita tidak kompromi. Sudah ada di sini. Hukum Allah itu membuat kita berpikir, punya pikiran Tuhan, punya pikiran Kristus. Sehingga kalau kita punya pikiran Kristus, hal-hal ilahi yang kita kejar, ya, bukan hal duniawi lagi, bukan hal-hal daging hawa nafsu, bukan, tapi hal-hal ilahi, hukum Allah itu sendiri yang memimpin hidup kita, hati kita. Kalau hati kita ada hukum Allah dituliskan, berarti tidak ada lagi sisi gelap di dalam hati kita, karena sudah dituliskan oleh Tuhan. Jadi hati kita itu penuh dengan tulisan-tulisan Allah. Artinya hati kita benar-benar murni dengan segala kebaikan-kebaikan Allah. Kasih agape-nya Allah ada di hati kita. Kasih yang memberi tanpa kompromi atau tanpa alasan, tapi dengan ketulusan. Maksudnya kasih ini karena saya alasan dia baik sama saya, bukan begitu. Kasih itu memberi tanda apa alasan, bukan karena hutang budi atau bukan karena balas jasa, bukan. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ada amin. Ya, jadi hukum-hukum Allah itu hukumnya sifatnya kasih di dalam hati kita. Ya. Jadi disitulah hukum-hukum Allah bekerja di dalam kasih. Karena itu termasuk buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan dan pengendalian diri. Ya, itu hukum Allah itu sangat kita harus senangi. Ya, kita baca lagi di Mazmur 40 ayat 8. Ini sikap Daud terhadap hukum Allah ya. Sikap Daud gimana sih terhadap hukum Allah? Tadi kita sudah baca di Ibrani 8 ayat 10. Kehendak Allah mau naruh hukumnya di dalam akal budi kita dan menuliskannya di hati kita. Bagaimana respon anak-anak Tuhan? Kita baca respon Daud di Mazmur 40 ayat 8. Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saya ulangi, Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi hukumnya Allah itu harus ada tadi di akal budi kita, di pikiran kita. Daud meresponinya karena dia suka melakukan kehendak Tuhan di dadanya. Suka melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tuh yang utama ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu. Ya, kasih yang vertikal sama yang kasih horizontal. Ya, Daud aja suka melakukan kehendak Tuhan, hukum-hukum Tuhan ya. Tauratnya di dada kita. Bagaimana respon Tuhan Yesus ya? Kita baca di Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Ini respon Tuhan Yesus tentang hukum. Hukum-hukum Allah ya. Matius 5 ayat 17. Saya bacakan ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Respon Allah Yesus Kristus luar biasa. Hukum Allah itu bukan ditiadakan, tapi digenapi. Karena pada saat itu manusia tidak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat ya. Jatuh dosa. Tapi Allah Yesus Kristus tidak berbuat dosa dalam pelayanannya, dalam hidup sama hidupnya. Malah dia menggenapi hukum Taurat tersebut. Ada amin? Makanya dia jaminan hidup kita. Kristus adalah hidup kita sebagai imam. Ya, karena hidupnya itulah kita bisa selamat. Karena ada iman dari Tuhan Yesus Kristus, iman dari Yesus Kristus untuk supaya kita selalu dalam Dia. Kemarin kita bahas kan ada persatuan. Sion itu ada tempat persatuan antara kita dengan Yesus Kristus, sama seperti kesatuan antara Bapa dengan Yesus Kristus. Ada kesatuan kita dengan Yesus Kristus. Ada amin, haleluya. Ya. Jadi itulah respon Tuhan Yesus Kristus menggenapinya. Tadi responnya Daud, Tauratnya disimpan dalam dadanya. Yang terakhir di Roma 8 ayat 4. Ini respon Paulus. Kita buka di Roma 8 ayat 4 ya. Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saya ulang ini, Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, ini Paulus bilang tuntutan hukum Taurat bisa digenapi dalam hidup kita loh. Di dalam kita. Tadi Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Ini tuntutan hukum Taurat bisa digenapi dalam kita kalau kita hidup menurut roh. Kalau kita hidup menurut roh. Intinya adalah hukum Allah itu sebenarnya hukum supaya kita nggak daging lagi. Kita tidak hidup menurut daging atau duniawi hawa nafsu, tetapi hidup menurut roh Allah. Kenapa? Karena di sini penting sekali. Hukum itu bicara tentang ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu bicara tentang Bukit Sion. Di situ ada tempat tabut perjanjian. Tabernakel Daud itu, Penok Daud itu di Rumah Kudus ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada 2 loh batu, roti mana, dan tongkat Harun yang bertunas. Nah, hukum loh batu itu hukum Allah.
Jadi kalau kita orang-orang Maha Kudus, orang yang akan terus mewartakan Bukit Sion, orang Maha Kudus, kita yang di bumi ini juga proses untuk terus menjadi anak-anak yang di rumah Maha Kudus, anak-anak Tuhan Yesus ya. Kita ini harus taruh terus hukum-hukum Allah itu dalam hati pikiran kita. Karena kita kalau tidak menaruh hukum-hukum Allah, kita bisa disesatkan. Bisa disesatkan, bahaya. Pikiran kita bisa disesatkan oleh hal-hal yang bersifat daging dan dunia. Makanya pelihara hukum Allah di dalam akal budi kita, di hati kita, dan di dalam roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Ya, sehingga kita menjalani hidup itu benar-benar serius ya. Selalu ada hukum. Hukum itu sebagai terang, tuntunan memimpin hidup kita supaya kita jangan menjadi hidup dalam kegelapan, hidup di jalan-jalan yang Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan terang ya. Janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, demikianlah kita sampaikan tentang Sion adalah tempat hukumnya Allah. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman dari Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kami petunjuk-petunjuk supaya kami Tuhan mengejar Sion ya Tuhan sebagai tempat pengajaran hukum-hukum-Mu ya Allah. Kami mau Tuhan Engkau terus ya Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus menaruh hukum-hukum-Mu di akal budi kami, menuliskannya di dalam hati kami. Seperti kemana Raja Daud Tuhan Yesus Kristus menaruh kesukaannya Taurat-Mu menaruh di dada kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus juga telah mengenapi hukum Taurat. Dan di Roma Tuhan Paulus juga Tuhan memberitakan bahwa untuk mengenapi hukum Taurat itu perlu supaya mengikuti keinginan roh bukan keinginan daging. Terima kasih Tuhan, berilah kami Tuhan damai sejahtera Allah. Berikan kami umur panjang dengan kuasa darah anak domba Allah dari Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami hidup serius dengan-Mu. Tolong kami Tuhan, kami ini yang mau terus dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan dalam ruang Maha Kudus di Bukit Sion. Kami mau terus Tuhan hidup dalam kekudusan Tuhan. Kami mau hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Biarlah Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus mendugungkan firman Bukit Sion ini di dalam hidup kami. Dan kami mau dipimpin Allah Roh Kudus, diberikan umur panjang, hidup yang penuh dengan kuasa Tuhan untuk melewati masa pandemi ini dan nanti masuk masa tribulasi dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sayangilah kami, nyawa kami, panjangkanlah umur kami, biar kami terus diproteksi, ditudungi dengan darah anak domba Allah dari Kristus Tuhan. Berikan kami tidur nyenyak, kami tolak segala kematian, roh kematian mendadak, roh segala sakit penyakit apapun, roh mimpi buruk, roh kuasa gelap, santet panah api sejahat, dipatahkan kuasanya dengan darah domba dari Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa syukur ya. Amin. Demikian yang bisa kita berikan. Besok kita akan berikan materi Bukit Sion yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Salam.